Selamat siang teman-teman. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari critical journal review kami. Adapun anggota dari kelompok 2 yaitu yang pertama saya sendiri, Indra Dian Erik Syotang. Yang kedua ada Kairumi Aswar. Yang ketiga ada Rahel Wandira Limbong. Yang keempat ada Sofia Lorenza Sinaga. Dan yang terakhir ada Tuti Aisyah. Adapun identitas dari jurnal yang kami review yaitu jurnal yang pertama, jurnal majalah Sains dan Teknologi Dirgantara dengan judul jurnal Penentuan Tetapan Kecepatan Suhu Reaksi untuk Memilih Proses Pembuatan Butadin. Nama pengarang Heri Budi Wibowo dan Lutfula Hajar Abdillah. Tahun terbit 2014, volume 9, nomor 1, halaman 35 sampai 42. Ringkasan jurnal pertama berjudul Penentuan Tetapan Kecepatan dan Suhu Reaksi untuk Memilih Proses Pembuatan Butadiene. Produksi butadiene penting karena butadiene merupakan bahan baku utama produksi karet sintetis maupun elastomer yang diimpor dalam jumlah sangat besar. Penelitian ini bertujuan menganalisis metode proses pembuatan butadiene yang paling efisien melalui penentuan suhu reaksi dan tetapan kecepatan reaksinya. Penelitian dilakukan dengan menentukan tetapan kecepatan reaksi pembuatan butadiene menggunakan prinsip kesetimbangan energi Gibbs. Dalam pembuatan butadiene ada beberapa macam proses, diantaranya yaitu proses Saundry, Catadiene, proses Phillips, dan proses Nippon-Zeon. Kemudian, reaksi kimia menurut teori tumbukan adalah merupakan suatu tumbukan antar molekul yang bereaksi sehingga terjadi produk reaksi kimia. Tumbukan antar molekul akan terjadi reaksi jika memenuhi jumlah energi yang dibutuhkan yang disebut dengan energi aktivasi. Menurut Arrhenius, terjadinya reaksi kimia ditentukan oleh frekuensi tumbukan yang diperlukan dan energi aktivasi yang diperlukan untuk terjadinya reaksi kimia. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, maka diperoleh kesimpulan bahwa tetapan kecepatan reaksi dapat ditentukan berdasarkan besaran-besaran termodinamiknya berbasis energi Gibbs pembentukan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai kelebihan dan kekurangan dari jurnal pertama. Adapun kelebihan dari jurnal pertama, yang pertama yaitu bahasa yang digunakan di dalam jurnal sudah sesuai dengan kaidah Ejaan Bahasa Indonesia dan bahasa tersebut sangat mudah dipahami. Yang kedua yaitu materi yang disampaikan sudah cukup luas. Dapat kita ketahui di dalam jurnal ada dibahas mengenai pengertian dari butadiene, kegunaan butadiene dalam kehidupan sehari-hari, kemudian ada juga metode-metode dalam mendapatkan butadiene. Kemudian yang ketiga, di dalam jurnal ada dibahas mengenai reaksi kimia berdasarkan dengan teori tumbukan. Kemudian ada diberikan persamaan reaksinya dan juga ada diberikan 3 rumus dalam mendapatkan persamaan reaksi sesuai dengan teori tumbukan. Kemudian yang keempat, di dalam jurnal ada diberikan gambar kurva dan juga tabel pendukung. Dapat kita ketahui salah satu contoh di dalam jurnal yaitu gambar kurva Lenka dengan 1/T. Kemudian sistematika dalam penulisan jurnal ini sudah sesuai dengan strukturnya. Seperti kita ketahui bahwa di dalam jurnal itu harus memuat abstrak, pendahuluan, tinjauannya, kemudian ada juga metode, kemudian juga ada hasil dan pembahasan, kesimpulan, dan juga daftar pustakanya. Kemudian dapat kita ketahui dari daftar pustakanya bahwa referensi yang digunakan di dalam buku ini sudah cukup baik. Dan seperti kita ketahui di dalam jurnal ini menggunakan referensi buku dan juga jurnal berbahasa Inggris. Dapat kita ketahui bahwa digunakan 9 buku dan 3 jurnal bahasa Inggris. Dan identitas dari jurnal yang kedua yaitu nama jurnal majalah farmaseutika dengan judul jurnal Peran Antioksidan Karotenoid Penangkal Radikal Bebas Penyebab Berbagai Penyakit. Tahun terbit 2017 dengan nama penulis Yostan Alabola dan Puspita. Volume 2 nomor 2 halaman 12 sampai 17.
Di sini saya akan menjelaskan mengenai ringkasan jurnal kedua. Dalam tubuh manusia, radikal bebas adalah molekul yang sangat tidak stabil dan memiliki elektron yang tersedia untuk bereaksi dengan berbagai substrat organik seperti lipid dan menghasilkan oksida makromolekuler biologis yang tidak dapat dipulihkan kembali. Pembentukan radikal bebas juga berlangsung terus-menerus dalam tubuh melalui metabolisme sel, peradangan, bahan kimia yang terdapat pada makanan, dan lain-lain. Dalam sel, radikal bebas berperan sebagai pencegah kematian sel terprogram dan induksi gen pertahanan. Namun, jika dalam jumlah yang besar, radikal bebas dalam tubuh akan menyebabkan kerusakan parah pada sel, menyebabkan katarak, gagal jantung, penuaan, dan Alzheimer, serta gagal ginjal. Oleh karena itu, tubuh membutuhkan yang namanya antioksidan. Antioksidan di sini berperan sebagai penangkal radikal bebas, dan karotenoid merupakan contoh dari antioksidan. Karotenoid di sini menyumbang salah satu elektronnya untuk radikal bebas, sehingga radikal bebas yang tadinya merupakan molekul yang tidak stabil menjadi molekul yang stabil. Adapun mekanisme pembentukan reaksi berantai radikal bebas terjadi melalui 3 tahapan reaksi. Yang pertama adalah tahapan inisiasi. Ini merupakan langkah pertama terciptanya spesies radikal. Dan secara umum ini adalah peristiwa pembelahan homolitik yang jarang terjadi karena hambatan energi. Dan ini biasanya terbentuk karena pengaruh seperti suhu, beberapa hal seperti suhu, sinar UV, katalis yang mengandung logam yang digunakan sebagai penghalang energi. Yang kedua adalah tahapan propagasi. Itu radikal bebas reaktif dihasilkan akan menjadi pemicu untuk bereaksi dengan reaksi molekul stabil dan membentuk radikal bebas yang baru. Demikianlah radikal bebas terjadi atau reaksi ini berlangsung dengan Demikianlah hal ini berlangsung secara terus-menerus. Lalu tahapan yang ketiga adalah terminasi. Pada tahap ini, reaksi radikal akan berhenti jika dua yang saling bereaksi dan menghasilkan suatu spesies non-radikal. Perkenalkan, nama saya Rahwanila Limbong. Di sini saya akan mendapatkan kelebihan dan kelemahan jurnal 2. Kelebihan jurnal 2 yang pertama, bahasa yang digunakan tepat pada intinya dan mudah untuk dipahami. Yang kedua, penjelasan dilengkapi dengan gambar untuk mempermudah pemahaman. Yang ketiga, materi dijelaskan dengan padat, singkat, dan jelas. Yang keempat, referensi yang digunakan banyak baik dalam buku maupun jurnal. Kemudian adapun kelemahan dari jurnal ini, kelemahan yang pertama yaitu referensi yang digunakan kurang up to date. Dapat kita ketahui bahwa buku yang digunakan itu rata-rata itu tahun 1998. Kemudian jurnal terakhir yang digunakan atau jurnal terbaru yang digunakan itu tahun 2009. Seharusnya harus menggunakan jurnal-jurnal atau buku-buku terbarukan. Seperti kita ketahui bahwa jurnal ini merupakan jurnal tahun 2014. Seharusnya yang digunakan itu jauh lebih up to date. Kemudian yang kedua, di dalam jurnal ada diberikan tabel 41, 42, dan 43. Tetapi di dalam tabel itu atau sebelum tidak diberikan penjelasan mengenai tabel tersebut seperti perhitungannya. Seharusnya diberikan perhitungannya. Penulis jurnal hanya memberikan rumusnya, tapi tidak memberikan perhitungannya, sehingga dapat memungkinkan pembaca kurang memahami atau kurang mengerti dari mana didapatkan hasil-hasil tersebut. Adapun kelemahan dari jurnal 2 yang pertama, isi materi kurang panjang memaparkan mengenai mekanisme pembentukan reaksi berantai radikal bebas. Yang kedua, terdapat beberapa kali pengulangan kalimat yang sama. Berdasarkan hasil review yang telah kami paparkan, dapat diambil kesimpulan bahwa reaksi kimia menurut teori tumbukan adalah merupakan suatu tumbukan antar molekul yang bereaksi sehingga terjadi produk reaksi kimia. Tumbukan antar molekul akan terjadi jika reaksi memenuhi jumlah energi yang dibutuhkan yang disebut dengan energi aktivasi.
Apabila reaksi kimia A tambah B menghasilkan produk, maka kecepatan reaksi kimia adalah perubahan berkurangnya konsentrasi A atau B terhadap waktu. Besarnya kecepatan reaksi adalah fungsi tetapan kecepatan reaksi dengan konsentrasi reaktannya. Nilai tetapan kecepatan reaksi merupakan fungsi faktor frekuensi A dan energi aktivasi. Radikal bebas sebagai senyawa yang reaktif dikarenakan elektron bagian luarnya tidak berpasangan, sehingga berusaha melengkapi dengan menambah dan atau mengurangi elektron untuk mengisi serta mengosongkan lapisan luarnya dan bergabung bersama atom yang lain dalam rangka melengkapi lapisan luarnya. Adapun mekanisme pembentukan reaksi berantai radikal bebas terjadi melalui 3 tahapan, yaitu tahap inisiasi, tahap propagasi, dan terminasi. Sekian dan terima kasih.